Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan, kita balik lagi di Kata Bukan. Nah, malam ini kita ada kedatangan tamu dari Cafe Yota. Nah, di ujung itu ada yang gondrong, yang tidak cantik itu, ownernya Yota. Siapa nama ngaran kamu, bro? Kodok. Aku Rizky tapi dikenal Kodok. Doki. Kodok, panggilan Kodok. Ya. Nah, ini yang cantik ini baristanya. Nah, ini keren. Si siapa? Caca aja. Caca aja gitu. Caca aja. Oh, Caca aja. Oke. Nah, jadi rencananya kita malam ini membahas seputar perkopian, habis itu terkait profesi barista, ya, dan lain-lain lah, dan hal-hal lainnya. Ini dok, kayak dok, suasana Ramadan beberapa hari terakhir lancar jaya aja kan? Alhamdulillah hujan. Jadi adem lah. Adem. Jadi lapar. Haus kada lapar. Iya. Tapi makan aja lah. Pas buka. Oh, pas buka. Iya. Caca apa, Cak? Aman. Aman apa? Aman Aman sentosa. Mantap lah, thank you bro kopinya. Kopi Yota mantap. Pembuatan bulan puasa. Pembuatan bulan puasa. Tanpa icip. Bujur lah. Jadi kan dicicipi dah lah. Ada. Tapi mantap, enak. Dok, thank you dok, kira-kira dok bisnis perkopian dok di Yota di apa? Momen-momen Ramadan ini dok. Untuk Yota lah. Ya untuk Yota masa. Kalau untuk Yota ya kami menerima ini bukber. Ya bukber kebanyakan itu. Karena pasti siang ada berjualan kami. Jadi bukber aja sama malam buka ya nongki. Tapi karena kendala hujan ya nongkinya agak kurang nih. Karena hujan nih. Konsep Yota nih kayak apa kira? Aku masih ada tahu aja nih. Yota itu jenis kafe yang seperti apa gitu? Kayak apa? Konsepnya apa? Kalau Yota adalah Yota itu sebenarnya singkatan. Your tasty. Seleramu. Jadi dulu itu sebelum buka, karena kan kita di rantau masih awam nih KP. Jadi kita ada berani nih SOP menentukan orang suka rasanya kayak ini. Jadi kami balik konsep seleramu. Jadi orang itu bisa request. Mas kopinya bisa manis, bisa kami buatkan manis. Mas kopinya bisa lebih pahit, bisa. Nah jadi seperti itu sesuai selera customer. Nah jadi kayak itu. Karena apapun. Iya. Di luar menu biasanya kami sediakan. Bujur. Iya. Asal ada bahan. Tapi permintaan konyol ya sih mungkin ya lah. Iya. Misalnya aku minta kopi tanpa kopi. Nah. Aneh kan, Cak? Aneh. Itu kok lagi kamu menyediakan? Itu karena profesinya barista tuh yang harus menjawab. Itu pasti barista itu. Tapi jelaskan mungkin ya permintaan konyol. Ya. Tapi ya pasti bisa pesan-pesannya. Iya, pesan-pesannya. Apalagi Yota, tentang Yota tuh yang bisa yang Tentang Yota itu foundernya ada 2. Aku sendiri sama ada lagi 1 orang teman. Jadi 2 foundernya. Jadi kebetulan nih aku suka minum makan, kawan suka minum makan juga. Jadi sefrekuensi nih. Kenapa ada kita buka kafe? Karena aku dulu pemulaan kan bukanya di depan rumah sakit, kedai kecil-kecilan di pinggir jalan. Setelah itu ya adalah pemasukan. Habis itu kenal sama teman tadi, diinvest teman. Orang bahasanya banget. Iya, diinvest. Oke. Lahir Yota. 2 tahun nih berjalan nih Mama ini 2 tahun nih. 2 tahun. Ya. Tunggu kompetisi kopi ya ini. Apa itu? Cager ada kayak itu nah, kompetisi kopi. Kami 2 tahun memperingati. Rencana. Ya masih seputaran Yota lah. Belum kita berangkat ke lain-lain. Oke. Aku dengar tuh Yota misinya tuh misi lah, maksudnya orientasinya tuh bukan cuma bisnis atau apa, tapi ada niat-niat lain nih, gerakan-gerakan lain dari religiusnya aku lihat lah sampai ke
kegiatan kepemudaan. Hmm. Jadi intinya Yota dijadikan ruang publik yang sehat. Ya. Kenapa jadi sampai melakukan itu? Sebelum buka karena ada religi. Sebenarnya aku sebelum buka itu ada kena sama para habaib. Jadi aku datang, Bib, ini ulun hendak buka kafe. Tapi ulun ada mau nih, terbanyak mudaratnya, harus terbanyak manfaat. Tapi tuh ada kenal sama jalan bersama tuh, karena yang di kafe kami ada sebuah komunitas namanya Jalan Bersama. 1 bulan sekali jalan bersama. Jaber diketuai Habib Sarip. Nah, Habib Sarip itu mau mengadakan di Yota. Nah, jadi karena sesuai konsep nih, lebih banyak manfaatkan KP, bukan sekadar dia nongkrong main game, kita menyediakan WiFi, lebih baik keagamaan. Ya seperti itu. Habis itu ya kenapa enggak, karena ini tujuan kami kayak itu juga, lebih banyak manfaat KP, orang bisa kerja di sana, bukan yang anak muda sekadar nongkrong lah. Dia nongkrong tapi harus ada yang dibawa pulang. Nah, sebenarnya itu tujuan. Habis itu datang Habib Sarip ke Yota. Nah, habis itu rutin tuh 1 bulan sekali ya ada pengajian. Dan sasarannya itu ini anak pemuda Tapin juga. Nah, jadi masih relate. Ya. Oke. Jadi itulah setiap dalam seminggu sekali kan atau 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Iya. Rutin. Tapi untuk ini libur 2 bulan karena menghadapi bulan puasa. Habis bulan puasa ada lagi Mei. Oke. Nah, itulah sekilas tentang Yota. Iya. Ada berapa pegawai? Pegawai 10 harusnya. Tapi 1 cuti. 10. Ya. Dan cutinya ya cukup lumayan. Salah satunya Caca. Iya. Salah satunya Caca. Enak lah Cak kerja di Yota Cak. Gajinya kecil lah Cak. Lumayan. Oh, lumayan. Di atas 5 juta lah. Rahasia perusahaan lah. Pasti cukup lah ya. Iya. Nyaman lah kerja di Yota Cak. Jangan menyirit gitu bang, tanpa apa? Kadang-kadang. Iya, santai bang. Jawab Cak. Apa? Nyaman kan kerja di Yota? Ya nyaman. Dari ulun aman aja. Kembali lagi ke bosnya. Oh, bosnya ramah aja kan? Jawab sejujurnya aja tuh Cak. Jawab sejujurnya aja tuh. Udah berapa lama? Kurang lebih 5 bulan. Oh, 5 bulan. 5 bulanan. Lumayan. Dari baru lah. Baru. Sebelumnya di Banjar. Terus pindah ke Yota. Kenapa tertarik ke Yota? Karena pertama kan awalnya coba-coba coffee shop di Banjarbaru. Terus itu pas ada masalah di sana, balik ke kampung, ada lowongan masuk nyoba-nyoba. Nah, terima. Apa waktu itu yang dimasuki Barista. Oh, barista. Iya. Wah, mantap tuh lah. Barista cewek ini jarang ada di rantau. Di rantau lah. Iya. Cuma ada beberapa aja lah. Kalau di Kasel? Kalau di Kasel banyak. Banyak aja yang ada. Cewek. Bukan apa? Itu bukan profesi cowok. Ya, bukan. Keren. Sudah berapa lama sejak belajar apa namanya? Barista itu kan menyajikan bahasa umumnya. Menyajikan kopi. Jadi seorang barista. Setengah tahunan, hampir setahun. Dari yang nyambung dari Banjarbaru ke Yota. Belajar di apanya? Belajar di mana waktu itu? Di lantai 1 kopi. Apa itu? Ada 1 kedai. Coffee shop. Ya, coffee shop. Awalnya di sana belajar. Iya, awalnya di sana. Terus pindah, terus ke Yota. Kenapa tertarik jadi barista? Awalnya nyoba-nyoba tadi lah. Mungkin ada perasaan khusus di situ karena tren kopi keren gitu. Iya, awal-awalnya. Menarik. Aku di rantau aku lihat barista cewek hampir minim lah.
Ya. Dari banyaknya hampir lebih 10 lah katanya. Minim lah. Alasan ini kan untuk ini dok apa rekrutmen itu kan khususkannya sama harus cewek barista. Iya ada tuh. Apa alasannya dok? Atau strategi bisnis kamu kah? Itu masuk strategi bisnis pasti itu. Karena ya pertama ya daya tarik. Sama ini cewek itu kan kalau kita misalnya laki nih bertetapan dengan cewek, pelayanan cewek itu kan maulah kita mau ya biasanya kalau kita ditawari cewek, mas mau kopi ini kah? Kita kada bisa kan? Biasanya kita nih sebagai customer kada bisa jadi mau coba karena binian. Karena binian itu menawarkan produknya tuh semacam ada ini magisnya itu. Jadi kita pesan nih direkomendasikan binian nih. Biasanya kayak itu. Sepengalamanku lah. Biasanya karena dia lebih ramah, bepandir. Dia ini daya tariknya tadi. Jadi lebih enak kayak itu. Komunikasi lawan pelanggan tuh lebih enak. Pesan apa mas? Ya. Yang awalnya kada tertarik jadi tertarik. Ya. Tapi ada hal lain lah selain itu dok. Pemberdayaan perempuan awalnya gitu, atau menciptakan tren baru kah? Itu ada karena kayak ini kan kita biasanya kopi itu identitas lekatnya tuh sama lakian yang minum kopi biasanya. Nah kalau yang itu tadi karena strategi bisnisnya kayak Pak Yota memperkenalkan kopi. Jadi bukan lakian aja nih pasarnya, binian ya juga. Nah itu. Jadi kalau kita runtut ke belakang tuh, binian ini sebenarnya lebih karena dia kadang ngerokok lah. Biasanya kopi itu ini kan, ya notes apa-apa ini. Jadi tesnya tuh biasanya lebih bersih. Binian lebih gampang tuh, misalnya kami biasanya ada misalnya biji datang dikapin dulu, ada tuh lebih gampang kalau binian mencari ini tes di kopi itu tadi. Nah itu ini apa enaknya ada karyawan binian. Habis itu dari segi keuangan, karena binian nih kalau masalah keuangan kan jelas. Jadi nah karena Caca sendiri memegang logistik sama ada ini kasir uang. Rangkap jabatan gaji double lah kak. Gaji double kan ini. Jangan dikisah. Harus digaji double kalau double job tuh. Rahasia perusahaan. Jadi kulihat dari desain gini kan bilang apa? Iya. Ada sisi feminis. Ya. Banyak itu. Karena emang yang dituju orang yang tidak pernah mengenal kopi nih. Kada bisa minum kopi nih. Nah, di situ kami hadir. Sama tujuannya ya karena kucing lucu imut. Jadi binian kalau nih pasti nih rasanya ada sepahit yang dipikirkan nggak itu? Jenius ya. Itu strategi bisnis kamu. Ya. Kawan diadopsi. Boleh. Kalau ini bang kalangan yang datang ya tak banyak kalangan mana nih dominasinya gendernya? Kalau sepengetahuanku lah, karena sudah menentukan pasar, kami itu sebelum buka karena di rantau kada ada tempat buat keluarga. Nah jadi keluarga yang kami ambil sama karena dekat perkantoran sama bubun tambang kan gitu. Ternyata kesini diterima oleh banyak kaum hawa. Yang paling banyak itu binian. Kayak lakian itu kalau dihitungi itu si barista lah yang rajak menemui. Misalnya nih dalam setiap hari itu dominasinya misalnya lelakian dalam 100% lah, misalnya kunjungan ke Yota itu kan dominasi tadi perempuan kan? Iya perempuan. 70-30 kah atau berapa? Lebih ke 80-20. Mayoritas itu. Mayoritas soalnya banyak keluarga, kantoran.
tuh rata-rata lawan keluarga pasti ada paling suaminya beberapa. Nah, kalau misalkan anak muda yang nongkrong sedikit. Ya weekend biasanya anak muda. Hari-hari tertentu lah. Iya. Tapi kalau aku lihat misalnya nih, strategi bisnis itu kalau banyak perempuan tuh pasti lagi-lagi akan ikut nimbrung juga ke sana kan. Iya. Dan ternyata kada. Atau belum diinformasikan gitu dok. Jadi kalau aku yang mengevaluasi dalam anuku pribadi nih, pasarku itu laki-laki paling dia yang sudah ya ada yang di atas 30-an lah. Nah itu banyak karena dia maunya ngopi Vietnam Drip. Besar memang ngopi. Nah itu ada. Tapi kalau anak muda, karena dulu Yota itu dikenal mahal. Nah biasanya kan laki-laki ini. Iya paham lah. Ya. Sebenarnya di Yota itu minuman 6.000 ada. Kada larang. Kami pak paling mahal cuma ini kopi botol 35, sisanya 20, 15. 18 sebenarnya standar rantau aja tuh. Nah mungkin karena itu brandingan itu dulu kami sempat ada evaluasi tuh karena kemahalan. Saya kira-kira sama karena di rantau kan yang memang KP yang mulai dibangun bukan ada bangunan baru ada KP. Ya, memang dikonsep sedari awal. Iya sedari awal kan Yota tuh. Jadi kan budaya kita ini biasanya kalau KKP itu harus keren, harus datang tuh harus lawan gadis apa. Sebenarnya ada karena orang di rantau biasanya, pernah KKP keren banget tempatnya. Sebenarnya iya mempengaruhi. Sekalinya pas di kami 2 tahun buka lah, kami evaluasi sekalinya ini mempengaruhi. Jadi di situ kami mau juga nih ubah mindset orang bahwa KP itu bukan asal duduk keren atau apa, tapi di situ bisa ada manfaatnya sambil kerja di KP, bisa sambil rapat, sambil diskusi, bisa sambil baca buku, bisa di KP. Sebenarnya kayak itu yang mau kami terangkan pada pelanggan. Kalau dari Caca nih Cak, nah sebelum kita menyampaikan ini, aku hendak tahu jenis-jenis kebanyakan orang itu mesannya apa, habis itu kendala-kendala yang menyajikan atau kayak favorit orang di sana misalnya. Nah sebelum itu ya lah kita ada sponsor teman. Jadi ini Bapak Bupati Tapin hendak mengucapkan selamat Ramadan gasan warga Tapin. Kita persilahkan masuk dulu semua. Silakan Bapak, masuk Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut bulan yang suci ini dengan hati yang bersih dan saling memaafkan. Saya Bupati Tapin, Haji Muhammad Arifin Arfan beserta istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita semua menjadi hamba yang bertakwa sehingga ibadah dan doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kita balik lagi di Kata Bukan. Kita melanjutkan cerita nih, penasaran juga kan terkait Caca yang agak sedikit misterius ini kan. Misterius. Iya ya. Cak, itu rata-rata pengunjung tuh biasanya pesan apa, Cak? Kan 80% tadi perempuan. Untuk sisi perempuannya dulu, biasanya kalangan perempuan tuh pesannya untuk kopi dulu. Untuk kopi lebih ke kopi susu. Kopi susu.
Tapi ada juga kadang yang kopi yang berat kayak ibarat americano. Awalnya tuh aku nih juga emang tahu lah sudah americano itu apa. Emang tahu katanya itu. Jadi ditakunya lagi mau pakai gula tanpa gula. Ada yang bahkan tanpa gula. Tapi kebanyakan yang manis-manis. Yang manis-manis. Kopi susuan jadi pesanan terpopuler lah. Iya. Ada Cak permintaan yang aneh-aneh kan kata owner kamu tadi boleh pesan yang aneh-aneh. Adalah selama 5 bulan terakhir. Selama ini ada jus tomat. Kada pernah ada itu nah di menu kada ada jual. Jadi bingung. Orang minta itu tuh. Terus mana buatnya tuh panas. Kayak ibarat kan bingung nih jusnya kan cenderung ke es. Iya. Itu tuh minta jus tomat panas. Di blender kan aja tomat buat panas. Kita sama enggak, Pak? Bagaimana menyikapi hal-hal itu? Ya, diulahkan. Dibuatkan. Sesuai permintaan. Selagi kami ada bahan, buatkan. Yang lain Cak, ada Cak? Ada nih. Itu aja paling konyol. Itu. Iya. Kalau ini Bang Cak, apa? Ada lah misalnya yang maksudnya kan laki-laki barista merayu barista ceweknya. Kamu tuh pernah dirayu lakian lah jadi barista? Pernah. Cinlok. Ada yang cinlok kayak ibarat dari customer. Customernya tuh banyak kayak ibarat kita menawarkan produk nih dikiranya kayak promosi kah gitu menggayai kayak merayu-rayunya lebih kayak sensitif bahkan ke jenjang yang lebih gitu nah. Banyak kah yang mencet? Kada maksudnya pernah. kok bisa dapat kontak kamu? Kada pernah yang sampai ke WA. Kada pernah memberi WA. Jadi langsung kayak di pas ngasir langsung ada gitu nah. Yang mencoba menarik perhatian kamu ya, laki-laki yang sedang berjuang itu. Banyak aja. Om. Ini statusnya apa aja, single apa Cak? Atau sudah bersuami atau apa? Belum. Oh belum. Masih jomblo kan kawan aja dia. Tipikal cowok yang mencari apa Cak? Tipikal apa? Seorang barista nih harus punya tuh apa? Punya skill di perkopian juga atau ada mesti. Aduh kenapa ke situ? Restu aja lah, saya agak restu. Aman. Sama om kan aman. Sejahtera. Sawah. Ya. Cak. Ada niatan lah misalnya biar menjawab apa rasa-rasa penasaran yang belum lah. Kayak berat umur masih seini. Berapa umur? 20 tahun bulan ini. Oh 20. Seumuran aja kita. Iya, jadi namanya karir lah bahasanya lah. Untuk mencari pengalaman hidup. Iya, nyari pengalaman lebih banyak. Iya. Ada kendala lah beberapa bulan terakhir selama menjalani profesi sebagai barista. Kada cuma kan awal-awal pertama juga nih menghandle logistik. Pertama tuh emang khusus di barista gitu. Kada sampai yang ke keuangan, ngurus yang bahan semua tuh nah. Cuma baru ini. Maksudku dalam pembuatan kopi ada. Lebih atau memang sudah ada ininya Dok, apa? SOP-nya misalnya pembuatan kopi ini harus bla bla bla. Udah ada hitungannya. Ada. Oh, jadi menurut itu aja. SOP dari data. Tapi ada ini Dok, biasanya pengembangan skill dari owner untuk pelatihan kan barista-baristanya kan ada tuh hal-hal yang kalau itu karena sumber daya itu langsung aku nih biasanya yang mahiring yang melajari. Aku tuh selalu bilang kawan barista di bar sini barista itu harus bisa komunikasi dulu. Komunikasi kamu harus bisa jualan. Skill itu belakangan. Kamu kalau mau pamer skill di kompetisi orang kadang ikam bisa di beriota orang kadang aku melatih kayak ini dapat gambar kayak ini orang kadang di sana. Ya kalau buat kopi enak ya harus. Tapi kan di luar itu customer itu bukan mencari si baristanya
skill bagus atau kada, yang penting pelayanannya bagus, kopinya enak, itu kan yang dicari. Jadi biasanya kalau aku yang melatih buahnya atau melajari, aku kayak itu komunikasi dulu, buah kan bisa jualan, skill ini mengikuti. Biasanya itu karena yang dilupakan barista itu pelayanan, kebanyakan servis itu paling banyak. Aku lihat biasanya misalnya kita nih ke suatu kedai apa-apa, datang ke kasirnya diam, kita kayak apa? Pasif Berdiam ya. Kalau makanya yang dilakukan Yota, kalau di kasir kamu harus nawarin produk. Iya. Biasanya kayak itu kalau manu. Gitu ya. Tapi kalau yang pelatihan tadi, kalau di barista di rantau, kalau aku yang mah hearing, aku kesusahan nih. Dan barista yang memang dia sudah berpengalaman, aku kesusahan di rantau kan. Jadi orang yang masuk mau kerja, ya kita lajari mulai dari nol. Apa itu kopi, bagaimana cara membuatnya, habis itu kayak apa nanti mengantar ke customer, biasanya kayak itu. Jadi rekrutmennya tuh yang dicari itu bukan orang-orang yang berpengalaman lah. Berpengalaman ada kalau di hearing itu, tapi kebanyakan yang daftar tidak berpengalaman. Ya, dan Yota pun membuka ruang untuk menciptakan orang-orang baru. Iya, orang-orang baru. Iya. Genius tuh ya, Mas. Iya. Kurang lebih. Tapi kayak apa evaluasikan selama ini orang-orang yang kayak itu? Maksudnya untuk keberlanjutan Yota dan lain-lain, untuk di bisnis kamu itu lah. Sebenarnya kesusahannya itu barista yang, ya kalau ada orang biasanya suka barista dulu, berpengalaman kerja di coffee shop besar yang sudah perusahaan, bukan standar UMKM. Sebenarnya itu lebih menggampangkan si pemilik bisnis. Biasanya mereka sudah paham manajemen yang ada di coffee shop. Nah, kalau yang masih awam, yang baru kerja, ada mungkin kita nih, ulahkan aku kopi, rasanya kayak ini, kada mungkin kan. Jadi kita harus sabar tuh melajari pengenalan sejarah kopi dulu, cara melajarinya tuh. Habis itu cara membuatnya kayak apa, ada alat apa, itu gunanya apa, biasanya kayak itu. Ada langsung yang kalau orang yang sudah berpengalaman kan langsung aja nih SOP-nya kayak ini. Biasanya aku maunya kayak ini. Biasanya ini bisa juga tuh membuat produk. Jadi kita enak tuh bisa beli produk ke barista lagi itu. Nah, enak kan kalau sudah berpengalaman barista, dia bisa menghandle logistik kah, dia bisa jadi supervisor di kafe itu. Nah, itu enak tuh kalau sudah dia berpengalaman. Karena alasannya tuh untuk membuka kesempatan untuk orang-orang merintis kan, maksudnya membuka ruang untuk merintis di barista. Apa alasannya? Kayak ini, kerja kantoran sama kerja jadi barista itu cuman beda kantoran di depan komputer. Kalau barista dia di depan alat kopi. Bedanya itu dia berdiri, yang kantoran duduk. Nah, jadi yang kupikirkan tren kopi itu ya karena lekat sama pemuda lah. Jadi lebih enak kita menghiringnya kan pemuda nih. Di kerja di Yota. Nah, habis itu tadi aku aku buka peluang. Kenapa barista berpengalaman bisa masuk ke Yota? Karena satu tadi kesusahan mencari yang berpengalaman. Susah. Ada sekarang ada. Dia kuliah kerja di Banjar, balik ada barista. Tapi sebagian, paling 1-2 orang. Jadi inilah karir sebagai barista tuh peluang kerjanya besar dan dia jenjang tuh. Kalau barista itu kalau di industri kopi itu awal. Apalagi yang kayak Caca misalnya. Kayak Caca kan biasanya merintis nih untuk menjadi seorang barista. Biasanya kan jadikan Yota sebagai tempat. Selain tempat kerjanya juga tempat pengalamannya.
apa Cak ke depannya Cak akan konsisten nggak Cak jadi barista ya? Atau sudah ada planning atau rencana nih untuk ke depannya aku jadi apa? Jalani dulu sih. Jalani dulu. Nah. Soalnya peluang kerjanya tadi besar lah. Kedai-kedai atau kafe-kafe itu ketika perekrutan pasti yang prioritaskan itu yang berpengalaman. Karakteristiknya misalnya kayak apa pengalaman itu? Misalnya bisa bikin jenis ya yang jelas bikin kopi bisa, pengetahuan tentang kopi. Kita ada usaha lagi nih melajarinya tentang sejarah kopi. Kita ada usaha lagi caranya ngolah kopi kayak apa. Biasanya kan kayak itu lebih enaknya. Ternyata orang yang dirantau, khususnya sumber daya dirantau, kurang berpengalaman di bidang itu. Cara membuat kopi kan profesi barista baru. Iya, baru benar. Jadi anak awal juga kita ada. Itu tadi jadinya membuka peluang yang tidak berpengalaman. Dan ternyata jalan. Karena ya satu tadi, karena mereka butuh pekerjaan. Sama ini semangat mau belajarnya ada. Keren, mantap. Kalau Caca nih pernah ikut kompetisi Caca? Belum. Kompetisi barista? Belum pernah. Dari awal. Ada rencana Dok dipesertakan? Ada. Caca? Ada, pasti ada itu. Semalam ada kompetisi, aku tawarin. Ada juga? Iya ada. Kalau dulu, karena ini regenerasi kan buahnya. Kalau dulu anak-anak Yota ada yang ikut kompetisi. Ke Banjar, Rabai, biasanya ada tuh. Tapi sekarang karena orang-orangnya yang ngisi baru, jadi kena dulu. Berani Cak ikut kompetisi Cak? Belum siap. Belum siap. Kira-kira kamu udah persiapkan lah Caca untuk melangkah kan kompetisi itu salah satu branding dan uji kemampuannya lah. Iya. Karena menurutku kalau mau belajar kopi yang cepat bisa di kompetisi. Karena kalau aku butuh orang yang naikkan sumber daya nih, yang mau lebih berkompeten, harus itu ikut kompetisi. Ya, harus itu. Harus Caca belajar. Tapi kira-kira Caca untuk saat ini sudah layak untuk kompetisi atau? Kalau ini belum. Masih perlu ya. Jajakan yang lebih lah. Ya. Tempat. Siap cari tempat Cak. siap. Tergantung bosnya lah. Tapi oke aja lah kalau soalnya tadi menjanjikan juga kan kesan karir kan sebagai barista. Menarik. Apa lagi lah kira-kira Dok? Ya. Tapi kita sebelum itu Dok, aku ada ide-ide lagi yang lain yang perlu dibahas. Ya. Nah sebelum itu nih ada pulang. Oke, aman. Iya. Ini Bapak Wakil Bupati Tapin. Silakan masuk Dok. Silakan Dok. Silakan Bapak. Oke, silakan Bapak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan sangat dianjurkan kepada seluruh umat muslim. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh rahmat ini. Saya Wakil Bupati Tapin Haji Saprodinor bersama istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan penuh berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Walahul muwafiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke kawan-kawan, kita balik lagi di Kata Bukan. Kita lanjutkan perbincangan lawan owner Yota. Menarik. Dok, kira-kira apa nih? Aku tuh mau tahu nih sisi kali-kaliku biar bahasanya, atau ada pengalaman konyol kah selama 2 tahun terakhir ini, Dok? Ada cerita apa, Dok, kira-kira yang tertanam di kepala kamu, Yota? Secara umum ya? Banyak. Apa tuh? Banyak. Kisahkan, Bang. Satu persatu lah. Iya. Amun misalnya lebihan nih bisa 2 jam nih berkisah. Kayak saperapatnya. Sabar aja. Jadi pertama biasanya karena ini Ji, karena your tasty lagi seleramu. Sakanya bukan di minum makanan aja seleranya. Tempat duduk pun jadi selera. Jadi ada nih biasanya anak senja benar. Karena kami ada space di perumahan. Oh iya. Kepada kami tuh. Jadi suatu ketika nih mejanya belum kami siapkan di sana, tapi dia minta, "Mas, boleh lah Mas, di andak meja sama kursi di ini Di tepian sawah." Iya, di tepian sawah biar kami lihat sunset. Oke, biar kami. Karena kami menjunjung tinggi your tasty tadi seleramu. Jadi apa yang diminta kami turuti itu. Tapi yang baru ini kesalahan lucu Bang lah. Kesal dan lucu. Jadi ada orang yang pesan reservasi untuk bukber nih Ji. Ya benar mencet. Sekian orang ini sudah kami siapkan. Ternyata pas hari hanya gak datang. Bukber baru habis itu diblokir Plang nomor kami. Aduh, kami terpaksa. Ya adalah bahan yang terbuang. Ada lucu. Tapi dilucu-lucuakan. Iyalah. Oh iya, bujo. Biasanya kayak itu. Itu kan nipu lah maksudnya. Ya untuk saat ini kasusnya karena kami sudah 2 kali ketemu belum puasa, baru kali ini. Jadi kami ubah lagi sistemnya, sistem DP lagi supaya menghindari hal yang itu terulang lagi. Jadi kami ganti itu sistemnya. Itu karena kita puasa kan. Saya habis buka baru bersambet. Sebelum buka tadi ada bersambet. Rugi berapa, Dok? Ratusan ribu aja. Lumayan lah kan. Lumayan lah bahan terbuang. Itu udah siap saji kah? Siap kan? Karena bukber kan. Oh iya. Disiapkan, meja sudah siap, makanan sudah siap. Sekalinya kami chat, "Pak, jadikah bukber?" Diblokir. Orang tua kan? Kami kan tahu fake akun, Bang. Fake akun. Jadi kami kurang tahu juga. Jadi pas itu kan datang dari orang mencurigakan. Oh iya. Sudah ya kami tarik pesanan tadi. Kami makan nih. Bisa bukber. Ini kan masih ada waktu 2 pekan lah lagi lah. Ramadan. Kira-kira kalau hendak memesan bukber kayak apa tuh? Bisa terbaru ini, aturan terbaru. Ya. Bisa cek dulu di Instagram atau hubungi Caca. Oh, boleh. Di bawah ini ya. Ya, Kak kami ubah nomornya karena kesan Caca. Oh iya. Itu gimana Instagram Yota ada di? Di Instagram Yota ada nomor WA. Chat aja di sana. Ada untuk reservasi. Ada. Enak kami ada Ki. Itu bagi kawan-kawan yang merayu si Caca Comel lewat sana kan modusnya. Bisa tuh. Kalau pas di kasir kan dapat nomor Caca, di situ bisa. Situ bisa. Bocoran tuh. Cara mendapatkan nomor baristanya yang. Nah. Boleh. Nah. Iya. DP-nya berapa? 50% dari pesanan. Oh iya. 50% dari pesanan. Ya, ada menu-menu spesial apa nih? Ramadan ini untuk kopinya, untuk apa? Kalau minuman kami ada Esteller. Esteller itu gesan buka puasa segar tuh. Habis itu kalau mana belum puasa pasti ada. Tapi karena biasanya kami kayak ini kalau orang buka di rantau bukber di kafe itu baru kan. Jadi tahun semalam kami coba ada promo ya, orang
orang datang tuh. Tapi yang misalnya kami ini menu yang paket-paket itu biasanya kurang. Biasanya 4 orang, 6 orang. Jadi diubah untuk tahun ini personal aja menu-menunya. Jadi kada ada yang ini paket-paket. Jadi tapi menu Ramadannya ada. Sama menu reguler yang harian ada kami sediakan. Paling mahal dan paling murah? Paling mahal sop iga 40 untuk belum puasa dan itu free ST sama takjil. Paling murah ayam geprek 18.000 karena itu yang booming. Indonesia Raya. Ayam geprek, bro. Kalau kopinya, Cak, apa Cak? Kopi paling murah. Enggak, apa yang ditawarkan recommended kan untuk bulan puasa untuk menemani bukber? Lebih ke kopi botol. Di botol yang inilah. Iya. Ini loh. Kamu buat Cak. Iya. Enak Cak ini. Aku rekomendasikan nih ini jujur aja kan nyaman lah untuk bukber. Apalagi untuk wanita kan untuk memperbaiki moodnya. Habislah kan ambil lagi lah. Oke. Iya. Apalagi dok? Paket-paket atau hal-hal yang perlu tahu pelanggan atau masyarakat apa ini? Biasanya kami mengutamakan mesennya itu di bar. Karena kalau kami ke meja, kami kurang karyawan. Jadi konsepnya kami itu mesen ke meja bar dan kami antar karena kami mengutamakan komunikasi itu tadi. Ini produk misalnya pian mau makan berat apa makan ringan, makan berat kayak batu kah? Jalan. Iya pasir kah? Bahaya. Jadi sebagai yang barista yang di kasir harus menjelaskan produk. Makanya aku tekankan komunikasi. Kalau di utama kalau mau masuk harus public speaking tuh harus utama dulu. Itu habis itu yang kedua biasanya kan ya di dalam ruangan itu biasanya kami nggak boleh ngerokok nih. Tapi biasanya ada yang coba-coba ngerokok. Nah kami itu biasanya menghindari kalau ada anak-anak terpapar asap rokok. Nah ya kami memperhatikan itu tuh Ji. Nah, tapi kalau kadada misalnya kayak ini hari hujan anak-anak kadada tuh kayak mati AC boleh berokok tuh. Nah kami biasanya ada ini pertimbangan-pertimbangan tuh. Nah, melanggar itu apa dipanah kah atau di Pak ada ya Pak kami paling Pak. Atau cacar oh jangan lupa. Pasti binian Pak. Iya. Kalau barista binian ini lakian kan biasanya karena kita di rantau ya ada tagur aja. Bahaya. Cak, ada apa nih Cak? Kira-kira hari raya ada rencana apa Cak? Belum ada, soalnya kita buka sampai malam. Oh, Hari raya. Jadi siap aja lah menerima ini Cak, menerima kalau tadi permintaan Ramadan. Bisa ngontek di kamera sana. Soalnya pelayanannya itu 24 jam nggak bisa dihubungi atau ada jam-jam sesuai jam kerja. Sesuai jam kerja. Dari jam berapa sampai jam berapa Cak? Dari jam 9 sampai jam 11. Dari jam 9 sampai jam 11 tuh kontak aja Caca kalau Itu hari biasa. Misalkan Ramadan mulai jam 2 kami sudah ada di tempat. Oke. Ini menarik seputaran Yota. Nah, itu tadi kan pertama aku ambil inilah pembicaraan kita tadi. Yota itu punya misi pertama menciptakan ruang sosial kita yang sehat tadi dengan adanya pengajian, kegiatan kepemudaan, nonton bareng, musik-musik dan lain-lain untuk bakat dan juga diupah lah orang-orang yang dibayar loh. Kalau yang parade band semalam itu kerjasama sama komunitas FMB namanya Forum Musisi Banua. Jadi itu nggak dibayar. Jadi kami menyediakan tempat, mereka yang main. Menyediakan ruang. Ya, menyediakan ruang. Nah, di situ tadi sejarah Yota juga disampaikan ya. Mungkin ini kita sampai di penghujung acara. Asik. Kira-kira ada yang hendak disampaikan? Salam-salam kah gasan keluarga di rumah atau pesan-pesan gasan pelanggan Yota, pelanggan setia Yota, atau ada hadiah khusus kan di penghujung Ramadan untuk pelanggan beruntung hal-hal apa? Oh bisa tuh. Senang aku kalau ada giveaway. Bisa tuh bisa diatur tuh. Bisa diatur. Kak
Itu semalam kami ada kerja sama Lona Pipa. Yang giveaway tadi. Oh, Apipah artis rantau. Apipah artis rantau Ji. Apipah. Kayaknya kami konsep dulu. Nah, Sama yang giveaway itu. Ya. Umroh kok. Ya, ada giveaway lah pokoknya. Ya. Wah, ini ada giveaway nih. Itu kapan kira-kira penghujung Ramadan kan? Penghujung Ramadan dan nanti ada pertanyaannya. Lewat giveaway-nya dalam bentuk pertanyaan kayaknya. Oke. Dinantikan. Oke, siap. Ya. Mungkin itu aja nih kita pembahasan ini. Mungkin karena di pertemuan lainnya kita membahas hal-hal yang lain kan. Caca ada yang sampaikan, Cak? Untuk salam buat mama di rumah atau laki-laki yang sedang mencari cintanya. Ada, Cak? Untuk keluarga. Hai Mama Caca. Mbak Caca. Karena disuruh datang. Akhirnya apa ya? Iya, langsung datang itu aja lah. Oke. Caca ini agak malu-malu kawan-kawan. Nah, mungkin itu aja. Pangeran Godok, terima kasih banyak sudah datang. Caca, terima kasih banyak, Cak. Mungkin itu aja pembicaraan obrolan kita malam ini. Semoga bermanfaat. Kepoin aja di Instagramnya Yota terkait produk-produk yang ditawarkan Yota. Salah hilap mohon maaf. Kita balik lagi malam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kan? Oke. Oke. Dah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ramadan menjadi salah satu pintu rahmat untuk kita dalam membersihkan jiwa dari segala hilap dan dosa kita. Saya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Haji Sufiansah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.